Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lia Rizky Ananda, perwakilan dari MPK SMA Negeri 12 Semarang. Di sini saya akan menjadi pemandu acara debat pemilom periode 2021-2022. Selamat siang teman-teman semua. Tetap semangat dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Selamat datang di acara debat pemilom SMA Negeri 12 Semarang tahun 2021. Pada pagi hari ini, kita akan menyaksikan acara debat yang dilakukan oleh 3 kandidat calon ketua MPK, di mana acara ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama, berupa pertanyaan dari perwakilan komunitas atau ekstrakurikuler sekolah. Kemudian sesi kedua, pertanyaan dari panelis. Sesi ketiga yaitu tanya jawab antar kandidat. Baik, teman-teman yang di rumah, kira-kira siapa yang akan meyakinkan kita dengan jawaban mereka untuk meneruskan tanggung jawab sebagai Ketua MPK SMA Negeri 12 Semarang dengan jawaban-jawaban mereka. Di sini saya sudah bersama dengan 3 kandidat kita. Dengan bangga kami perkenalkan kandidat nomor 1, Muhammad Abdul Jabar. Kandidat nomor 2, Zahra Edelwis Syamnur. Kandidat nomor 3, Griselda Christine Bau. Baik, kita juga sudah menghadirkan 2 panelis kita yang akan membantu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya kepada para kandidat. Ada Bapak Masrul Anggajaya dan Bapak Ismail. Selamat siang, Bapak. Baiklah, untuk kita awali dengan sesi pertama, kita langsung masuk saja ke sesi yang pertama, yaitu pertanyaan dari perwakilan komunitas atau ekstrakurikuler sekolah. Masing-masing kandidat akan diberi waktu menjawab maksimal 2 menit dan 1,5 menit bagi kandidat lain yang akan menyanggah jawaban. Baik, untuk para kandidat, apakah sudah siap? Pertanyaan yang pertama kita akan mulai dari kandidat nomor 1 terlebih dahulu. Banyak sekali siswa yang ada di SMA Negeri 12 Semarang ini, baik kelas 10, 11, dan 12. Sehingga banyak sekali aspirasi-aspirasi siswa yang belum ditampung oleh MPK. Dan banyak sekali ide yang ingin mereka sampaikan namun belum semua dapat terlaksanakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu mengoptimalkan tugas dari MPK itu sendiri sebagai penampung aspirasi? Silakan kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab. Pertama, pasti kita dari MPK sendiri akan mengoptimalkan pengumpulan visi misi. Dari pengumpulan tersebut, pasti kita akan mengadakan diskusi atau rapat untuk pematangan, untuk pemilahan, apakah aspirasi yang dari sekian banyaknya itu pantas atau sudah cukup bagus untuk kita ajukan ke yang selanjutnya, seperti kita akan konfirmasikan ke guru. Untuk pengumpulan tersebut bisa dengan banyak cara. Salah satunya kita bisa dengan membuat sebuah kotak aspirasi, ataupun kita bisa pengumpulan secara langsung dari perwakilan per kelas. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 1.
Untuk kandidat nomor 2, apakah ada sanggahan? Izinkan saya untuk menyanggah kandidat nomor 1. Tadi kan sudah disebutkan untuk membuat kotak aspirasi dan juga langsung aspirasi itu langsung disampaikan dari perwakilan kelas ke MPK sendiri. Nah, ini kan masa pandemi nih, berarti kan kita harus memanfaatkan media online daripada langsung, karena kan ya kalau kita langsung datang ke sekolah pasti COVID kan nggak bisa langsung pudar. Nah, gimana caramu untuk mengganti cara pengumpulan aspirasi? Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor 2 atas sanggahannya. Silakan kandidat nomor 1 untuk menjawab. Izin menjawab sanggahan dari kandidat nomor 2. Jadi pada masa pandemi seperti ini, kita mayoritas dari siswa SMA 12 pasti sudah memiliki gadget. Dan kita harus semaksimal mungkin untuk memanfaatkan sebuah teknologi. Jadi sebagai pengganti kotak aspirasi, mungkin kalau itu adalah ide untuk waktu offline, mungkin kita bisa gantikan dengan sebuah link Google Form di mana pada wadah tersebut akan kita jadikan sebagai wadah untuk pengumpulan aspirasi siswa. Dan dari link tersebut bisa kita taruh di bio IG Semandalas atau IG MPK itu sendiri. Dan untuk secara langsung, pastikan MPK punya perwakilan pada tiap kelas. Pasti perwakilan tersebut dia lebih mengetahui keluh kesah pada kelasnya masing-masing. Maka dari itu kita bisa mengadakan sebuah rapat untuk mencari tahu keluh kesah dari masing-masing perwakilan kelas pada MPK. Terima kasih. Terima kasih, jawaban yang sangat bagus dari kandidat nomor 1. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, saya akan bertanya kepada kandidat nomor 2. Pertanyaannya adalah, bentuk aspirasi seperti apa yang kamu tampung dan bagaimanakah sistem aspirasi yang akan kamu kemas sehingga tidak terlihat membosankan dan menjadi banyak yang ingin menyampaikan aspirasi mereka? Silakan, waktu maksimal 2 menit dimulai dari sekarang. Izinkan saya menjawab. Nah, untuk cara sistemnya, kita kan tahu nih, warga Semandalas tuh sekarang kurang aktif dalam menyampaikan pendapat-pendapat mereka karena keterbatasan dari MPK sendiri belum membuatkan media yang menarik siswa. Nah, saya mempunyai terobosan proker untuk mengadakan lomba aspirasi siswa dengan membuat short movie. Short movie ini tidak untuk per kelas karena itu akan memberatkan, maka saya akan membuat sistem 1 angkatan 1 short movie. Begitu. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 2. Silakan kandidat nomor 3 untuk menyanggah jawaban dari kandidat nomor 2. Oke, terima kasih. Saya izin menyanggah. Sesuai yang disampaikan oleh kandidat nomor 2, akan diadakan sebuah lomba aspirasi yang 1 angkatan akan mengadakan satu short movie seperti itu. Jadi menurut saya ini kurang efektif. Kenapa? Karena setiap kelas pasti mempunyai masalahnya sendiri yang berbeda dengan kelas lain. Terlebih lagi kelas IPA dan IPS atau IPA, IPS dan bahasa pasti mempunyai masalah dan problematikanya yang tersendiri. Jadi menurut saya lebih baik daripada dibuatkan per angkatan 1, lebih baik setiap kelas diberikan sebuah mungkin sebuah kertas di mana itu diserahkan kepada perwakilan-perwakilan MPK atau mungkin perwakilan ketua kelas. Kemudian dari kertas itu akan kami tampung sebagai bentuk dari aspirasi siswa. Seperti itu kiranya terobosan dari saya. Oke, terima kasih kandidat nomor 3. Izinkan saya menjawab. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi itu untuk menarik aspirasi siswa. Kalau kita cuma dari lembar yang tadi sudah kamu sampaikan,
maka siswa akan cenderung tidak tertarik. Karena apa? Karena merasa bahwa itu sudah seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, itu memang sudah kita programkan untuk ada kertas atau Google Formulir seperti yang sudah disebutkan Kadek 1. Cuman saya memiliki terobosan untuk menarik minat siswa itu dengan cara membuat lomba aspirasi dengan membuat short movie. Begitu. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 2. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk kandidat nomor 3. Pertanyaannya adalah, bentuk ataupun cara yang bagaimana yang ingin kamu lakukan untuk lebih mengoptimalkan kinerja MPK sebagai pengawas OSIS sekaligus menampung aspirasi siswa, dan bagaimana juga awal langkahmu untuk memulainya. Silakan waktu untuk menjawab 2 menit, dimulai dari sekarang. Tes. Oke. Bentuk atau cara yang akan saya lakukan untuk mengoptimalkan kinerja MPK dalam pengawasan OSIS. Yang pertama yang saya lakukan adalah ikut berkontribusi dalam kinerja OSIS sebelumnya. Jadi misalkan OSIS mengadakan suatu event, pastinya akan mengadakan surat pertanggungjawaban kepada kami sebagai pihak MPK. Dan di situ saya pasti akan menawarkan diri saya dan juga teman-teman sekalian untuk ikut bergabung, dan disitulah awal dari pengawasan yang akan kami lakukan. Seperti itu, Kak. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 3. Selanjutnya, untuk kandidat nomor 1, silakan sampaikan penyanggahan Anda. Izin menyanggah, untuk kandidat nomor 3 tadi mengatakan bahwa akan ikut berkontribusi dalam pekerjaan atau event OSIS. Namun bagaimana jika OSIS sendiri sudah mampu sepenuhnya untuk melakukan atau mengerjakan suatu event dengan baik, dengan bantuan seluruh anggota tanpa memerlukan bantuan dari pihak MPK? Bagaimana Anda akan melakukan kontribusi jika hal tersebut terjadi? Terima kasih. Baik, silakan kandidat nomor 4 untuk menjawab. Nomor 3, maaf. Maaf, sepertinya ada kendala teknis. Tes. Belum hijau lampunya. Tes. Tes. Ganti ini dulu Nang. Cek. Masuk. Ganti ini dulu.
Cek, cek. Cek, cek. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana yang akan saya lakukan jika OSIS sendiri sudah mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak membutuhkan MPK? Oke, dari sanggahan kandidat nomor 1, saya akan menjawab, OSIS dan MPK pastinya bekerja secara berdampingan. Jadi, bila OSIS sudah mampu untuk mengatasi permasalahannya sendiri, saya sebagai pihak MPK juga tidak akan langsung melepaskannya. Saya tetap akan turun dan ikut membantu. Entah saya akan membantu untuk melakukan seperti komunikasi kepada ketuanya atau kepada pihak-pihak lain yang turun ke lapangan. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Jawaban dari kandidat nomor 3. Baik, sesi pertama kita sudah selesai. Untuk pergantian sesi berikutnya, kita akan jeda sebentar setelah menyaksikan video berikut ini. Baik teman-teman, kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan mulai sesi yang kedua, yaitu pertanyaan dari para panelis. Di sini kita sudah dengan 2 panelis kita, ada Bapak Masrul Anggajaya dan Bapak Ismail. Bagaimana Bapak, sudah siap dengan pertanyaannya? Kita akan mulai dari Bapak Masrul Anggajaya terlebih dahulu. Silakan memberikan pertanyaannya kepada kandidat nomor 1. Oke, terima kasih atas waktunya. Kandidat MPK nomor 1, Mas Jabar. Jabar ya. Dilihat dari visi misi Mas Jabar, ada pertanyaan, menurut Mas Jabar, penugasan untuk anggota OSIS itu, pengawasan untuk anggota OSIS itu yang seperti apa? Kemudian, apakah anggota MPK tidak memerlukan pengawasan juga? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Masrul Anggajaya. Silakan kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak Angga. Menurut saya pengawasan terhadap anggota OSIS itu kami dari pihak MPK akan mengawasi seluruh kinerja OSIS, yang dimana kami akan mengawasi apakah OSIS itu dalam pengerjaan eventnya, apakah dia tepat waktu, apakah sudah cukup jelas untuk menjelaskan sebuah event kepada warga sekolah. Dan juga mungkin akan kita awasi dalam hal event itu sudah terpenuhi secukupnya atau tidak dalam hal keuangan, perlengkapan, dan lain-lain. Dan
apakah MPK itu butuh pengawasan? Tentu semuanya butuh pengawasan supaya jalannya sebuah organisasi itu akan berjalan dengan baik. Dan untuk MPK sendiri pastinya kami punya pengawas, yaitu ketua MPK itu sendiri. Dan yang lebih tinggi adalah pembimbing OSIS dan MPK. Namun selain itu, kita di MPK sendiri kita akan saling mengawasi satu sama lain apakah kinerja dari anggota satu dan anggota yang lain itu sudah berjalan dengan lancar. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 1. Untuk Bapak Masrul Anggajaya, apakah ada sanggahan? Cukup. Ya. Cukup. Baik, kita akan lanjut ke kandidat nomor 2. Silakan Bapak untuk memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Untuk kandidat nomor 2, Mbak Zahra ya, benar? Oke. Mbak Zahra, Pak Aga baca memahami misi dan visimu itu timbul pertanyaan atau ada pertanyaan yang dimaksud dari progresivitas pendidikan itu yang seperti apa, bisa dijelaskan ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Masrul Anggajaya. Silakan kandidat nomor 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya untuk menjawab dari pertanyaan Pak Angga. Nah, progresivitas yang saya maksudkan di visi misi adalah yang pertama, progresivitas pendidikan itu tidak hanya tentang akademis saja, tapi juga non-akademis, dan juga saya kan sudah menyinggung di visi misi saya ada berkarakter. Nah, di situ saya menyebutkan berkarakter itu untuk progresivitas pendidikan. Untuk apa? Pendidikan di masa yang akan mendatang. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Contohnya bagaimana, Mbak? Bisa diberikan contohnya? Kalau kita melakukan pengajuan proposal atau pengajuan proposal suatu event. Nah, kita itu harus berbicara kepada pembina atau guru yang bersangkutan secara sopan santun, seperti itu. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 2. Untuk Bapak Masrul Anggajaya, apakah ada sanggahan? Oke, terima kasih. Ada sanggahan sedikit untuk pembuatan proposal yang tadi disebutkan. Untuk semuanya saja, untuk pembuatan proposal itu kalian juga harus memahami cara membuat proposal yang bagus itu bagaimana, kemudian tata cara penulisan. Ya, jadi kalian harus belajar IT, belajar komputer, bagaimana menulis proposal yang baik itu bagaimana, kemudian tata letaknya itu bagaimana. Jangan sampai spasinya kelebihan atau jaraknya itu terlalu jauh. Terima kasih. Terima kasih sanggahan dari Bapak Masrul Anggajaya. Selanjutnya yaitu pertanyaan untuk kandidat nomor 3. Silakan Bapak. Oke, terima kasih untuk kandidat nomor 3 Mbak Christine ya. Christine, namanya agak unik, ada baunya ya. Iya, Bapak. Oke, Mbak Christine, ketika kamu nanti jadi ketua MPK, dari visimu ada kalimat berorientasi ke masa depan. Coba bisa dijelaskan dan sebutkan yang dimaksud berorientasi ke depan itu yang seperti apa. Coba dikasih contoh ya, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Masrul Anggajaya. Silakan kandidat nomor 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu 2 menit. Baik, terima kasih untuk Pak Angga. Saya izin menjawab. Apa yang saya maksudkan sebagai berorientasi ke masa depan, artinya dalam menjalankan suatu tugas, MPK adalah organisasi yang penuh dengan persiapan. Dalam persiapan-persiapan ini pastinya kita mencapai ke pemikiran ke masa depan. Artinya ketika kita menyiapkan suatu acara atau ketika kita menyiapkan suatu event, pastinya event itu sudah dimantapkan terlebih dahulu. Sehingga mengurangi miss-miss di berbagai tempat saat kita mengadakan eventnya itu di hari-hari mendatang. Seperti itu, Pak. Selain itu berorientasi ke masa depan, artinya MPK juga sebagai organisasi yang luas, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman dalam mengadakan event-event atau dalam pengawasan terhadap OSIS. Seperti di saat-saat seperti ini, jika
masih pandemi seperti ini, pengawasan terhadap OSIS yang mengikuti perkembangan zaman adalah masih secara online ya Pak, seperti itu. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 3. Untuk Bapak Masrul Anggajaya, apakah ada sanggahan? Cukup, terima kasih Mbak, sudah jelas semua. Terima kasih untuk Bapak Masrul Anggajaya. Selanjutnya kita akan beralih ke Bapak Ismail. Bagaimana Bapak, sudah siap untuk pertanyaan-pertanyaannya? Oke, sangat siap. Baik, untuk pertanyaan pertama bisa diberikan kepada kandidat nomor 1. Silakan. Oke, saya mulai. Terima kasih Mbak Lia. Mas Jabar ya. Ya. Di misi yang keempat. Kalimatnya luar biasa itu ya. Menjadikan MPK sebagai wadah forum diskusi yang terbuka, ekuivalen dan bermanfaat. Terutama yang ekuivalen ini. Ini maksudnya apa sih? Menjadikan MPK sebagai wadah forum diskusi yang terbuka, ekuivalen dan bermanfaat. Yang ekuivalen maksudnya seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Bapak Ismail. Silakan kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak Ismail. Izin menjawab pertanyaannya. Ekuivalen itu sendiri berarti kesetaraan. Jadi pada MPK sendiri kita itu terdiri dari 3 angkatan. Dan di mana dari misi saya yang keempat menjadikan MPK sebagai wadah forum diskusi. Wadah forum diskusi pastinya saya akan membuat sebuah forum diskusi untuk pematangan aspirasi atau pematangan program kerja yang lain. Nah, di situ saya berharap tidak ada kesenjangan dari ketiga angkatan. Jadi semua angkatan saya berharap itu akan dengan mudah, dengan nyaman menyampaikan semua pendapat, semua keluh kesah pada forum diskusi tersebut. Jadi kita akan membuat kesetaraan yang membuat mereka itu nyaman dalam beraspirasi, seperti itu. Terima kasih kandidat nomor 1 atas jawabannya. Untuk Bapak Ismail, apakah ada sanggahan? Tidak, cukup. Baiklah, kita akan lanjut kepada kandidat nomor 2. Silakan Bapak Ismail untuk memberikan pertanyaannya. Ya, Mbak Zahra ya, Mbak Zahra. Di misi yang ketiga, menjadikan MPK sebagai lembaga yang inovatif berdasarkan hasil evaluasi secara berkala. Nah, yang dimaksud lembaga yang seperti apa sih? Terima kasih Bapak Ismail atas pertanyaannya. Silakan kandidat nomor 2 untuk menjawab. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ismail. Maksud dari lembaga inovatif itu seperti MPK sekarang ini mengadakan adanya rangkaian acara pemilos dari rangkaian acara pemilos. Nah, rangkaian acara pemilos ini ada banyak acara dari tahun-tahun lalu. Nah, rangkaian acara pemilos dari tahun ini itu berbeda dari tahun lalu. Itu karena adanya hasil evaluasi dari pemilos tahun kemarin. Nah, pemilos tahun sekarang itu kan banyak acara ya Pak, seperti ada side talk, terus ada podcast, dan juga sekarang ada live streaming visi misi. Nah, dari tahun kemarin itu tidak ada. Baik, terima kasih untuk kandidat nomor 2 atas jawabannya. Untuk Bapak Ismail, apakah ada sanggahan? Oke, cukup. Baik, cukup. Selanjutnya, Bapak Ismail memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Silakan Bapak. Mbak Christine ya, tadi meskipun sudah memaparkan sedikit maksud dari visi dan misinya kepada Pak Angga, saya tidak akan bertanya tentang visi dan misi. Cuma bagi saya visi dan misi Mbak Christine itu terlalu bagus di kata-katanya, gitu ya. Terlalu bagus di kata-katanya. Bagi saya itu tidak membumi. Artinya kurang praktis gitu. Tidak, kalau orang menembak itu tidak terlalu tepat sasaran. Itu menurut saya loh ya. Nah sekarang Mbak Christine boleh membela ini gitu. Tapi bagi saya visi dan misi Mbak Christine itu memang bagus, di kata-katanya bagus itu. Bagus sekali gitu. Cuma bagi saya itu tidak terlalu membumi. Artinya kalau orang menembak itu kurang tepat sasaran, kalau burung itu tidak menukik gitu, tidak menukik banget gitu ya. Padahal visi dan misi itu kan harus
memperjelas kepada semuanya, pada halayak, pada konstituen itu ya, bahwa inilah yang saya masukkan, ini akan saya bawa, ini akan menjadi cerita saya gitu. Bagi saya seperti itu. Silakan Mbak Christine boleh menjelaskan, boleh membela ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Ismail. Silakan untuk kandidat nomor 3 menjawab. Izin menjawab dari pertanyaan dari Pak Ismail. Kenapa saya membuat visi dan misi saya terkesan seperti tidak tepat sasaran? Sebenarnya saya tidak membuatnya seperti tidak tepat sasaran, tetapi saya meringkasnya dengan sedemikian rupa agar mudah dipahami untuk para anggota, Pak. Kalau misalnya saya menjabarkan terlalu banyak, itu terkesan seperti memberi banyak janji dan belum tentu bisa dilakukannya. Sedangkan jika saya memberikan visi saya ini yang sedemikian rupa, yang simpel dan mudah diingat, jadi di angkatan-angkatan yang akhirnya nanti akan saya pimpin, tahu apa sih visi ketua MPK di tahun ini dan bagaimana sih progresnya dalam melaksanakannya. Jadi menurut saya tuh sebuah visi itu memang penting untuk diketahui oleh semua orang, tetapi yang lebih penting daripada untuk diketahui adalah bagaimana terlaksananya, dan itu tidak menjadi sebuah janji belaka. Seperti itu, Pak. Karena itulah saya kemas ini menjadi sangat simpel dan mudah dipahami untuk teman-teman MPK lainnya. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 3. Untuk Bapak Ismail, apakah ada sanggahan? Iya. Berarti Mbak Christine yakin dengan visi misi ini itu nanti pesan gitu kan? Bukan kalau ya saya tidak mengatakan janji lah, oke. Mbak Christine yakin bahwa pesan yang ada dalam visi dan misi Mbak Christine yang mau disampaikan kepada konstituen ya, kepada warga, kepada siswa itu yakin akan tersampaikan dan cukup komunikatif visi dan misi ini. Silakan untuk kandidat nomor 3 menjawab. Izin menjawab sanggahan dari Bapak Ismail, saya yakin, Pak. Kenapa saya yakin? Karena visi saya ini kan terkemas secara tidak sepenuhnya untuk seperti janji saja, tetapi saya kemas sedemikian rupa supaya lebih mudah dipahami. Dan di dalam visi saya ini pastinya ada penjabaran, yaitu misi-misinya. Gitu. Jadi jika ada hal-hal yang rasanya terlihat seperti miss, tapi sebenarnya itu sudah memuat banyak hal yang saya jabarkan kembali ke dalam misi saya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih untuk jawaban dari kandidat nomor 3. Untuk Bapak Masrul, apakah masih... Pak Ismail. Untuk Bapak Ismail, maaf. Apakah masih ada sanggahan? Oke, terima kasih sudah cukup. Baik. Terima kasih untuk kedua panelis kita hari ini. Dan terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban dari kandidat. Untuk mulai sesi selanjutnya, kita akan jeda sebentar setelah menyaksikan video berikut ini.
Baik teman-teman, kita kembali lagi. Sekarang kita sudah sampai sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ketiga. Sesi tanya jawab antar kandidat. Waktu untuk menjawab maksimal 2 menit dan waktu untuk menyanggah maksimal 1,5 menit. Kita akan mulai dari kandidat nomor 1 terlebih dahulu memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Kemudian kandidat nomor 2 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Terakhir kandidat nomor 3 akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Baik, untuk para kandidat, apakah sudah siap? Bisa kita mulai dari sekarang. Silakan kandidat nomor 1 untuk memberikan pertanyaannya kepada kandidat nomor 2. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Jadi pada misi Anda yang pertama, di situ disebutkan bahwa Anda akan memperjuangkan aspirasi siswa secara etis. Apa yang dimaksud dari kata etis dalam lingkup organisasi dan arti dari misi yang pertama ini? Dan apa hubungannya pada kata selanjutnya untuk kesuksesan proses pendidikan? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari kandidat nomor 1. Silakan kandidat nomor 2 untuk menyampaikan jawabannya. Izinkan saya menjawab untuk pertanyaan dari kandidat nomor 1. Nah, maksud saya di kata etis dalam lingkup organisasi itu seperti kita harus berbicara sopan dan juga berkelakuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk apa? Supaya kita mencerminkan bahwa anggota MPK itu bisa menjadi ujung tombak keteladanan dari siswa-siswi. Kemudian yang kedua, arti dari visi misi saya yang pertama itu, kita kan tahu nih, kalau aspirasi kalau misalnya ada yang ditolak, kita kayak ya udah dibiarin aja. Nah, saya itu ingin bahwa aspirasi tidak hanya diam di situ saja, tapi kita harus melakukan adanya memperjuangkan aspirasi untuk disampaikan ke guru. Kemudian yang ketiga, hubungan dari kata kesuksesan itu, yaitu aspirasi itu kan tujuannya untuk adanya progresivitas dalam suatu pendidikan atau dalam suatu lingkup ekstrakurikuler. Nah, menurut saya hal itu sangat berpengaruh terhadap keseluruhan dari visi misi saya yang pertama. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 2. Untuk kandidat lain, apakah ada sanggahan? Izin menyanggah. Baik, kandidat nomor 3 terlebih dahulu. Silakan sampaikan sanggahan Anda. Izin menyanggah kandidat nomor 2. Berdasarkan yang Anda paparkan tadi, Anda menyebutkan bahwa etis adalah sopan dan berkelakuan yang sesuai dengan tempatnya. Sopan di sini dalam artian menurut saya adalah sesuatu yang formal. Lalu bagaimanakah jika sesuatu yang formal itu malah menjadikan seperti adanya batasan antara anggota MPK? Jika sesuatu yang sangat-sangat formal itu menyebabkan adanya rasa tenggang antara kekeluargaan. Jadi menurut saya sikap-sikap formal ini perlu ditunjukkan tetapi tidak terlalu ditonjolkan seperti sangat-sangat formal dalam pembicaraan yang memang tidak membutuhkan sesuatu yang formal. Seperti itu. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih kandidat nomor 3 atas sanggahannya. Silakan kandidat nomor 2. Izinkan saya untuk menyanggah kandidat nomor 3. Menurut saya batasan terhadap anggota MPK itu perlu, apalagi batasan yang saya maksud di sini bukan batasan dalam kita lingkup bersosialisasi, tapi batasan dalam kita berbicara dan batasan terhadap kita dalam satu forum. Di suatu forum itu kita tidak bisa berbicara asal-asalan tapi harus secara teoritis, seperti itu. Terima kasih untuk kandidat nomor 2. Kandidat nomor 1 bisa sampaikan sanggahannya. Izin menyanggah untuk kandidat nomor 2. Dikatakan secara etis, sopan dan bertata krama. Sedangkan pada organisasi MPK terdiri dari banyak orang. Bagaimana Anda dapat memastikan bahwa semua orang dalam organisasi akan berkelakuan secara etis, sopan dan bertata krama? Terima kasih. Terima kasih kandidat 1. Silakan kandidat 2 untuk menjawab.
Izinkan saya untuk menjawab dari pertanyaan sanggahan dari kandidat nomor 1. Nah, cara memastikannya itu, kita kan dalam suatu awalan open recruitment pasti mengetahui mana saja SDM-SDM yang perlu kita masukkan ke dalam MPK, karena kita sendiri tidak bisa memasukkan asal-asalan anggota. Oleh karena itu, kita bisa memastikan karakter-karakter orang dari saat kita open recruitment. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari kandidat nomor 2. Silakan untuk kandidat nomor 2 memberikan pertanyaannya kepada kandidat nomor 3. Terima kasih moderator, izinkan saya untuk bertanya ke kandidat nomor 3. Setuju atau tidak Anda bahwa setiap ada angkatan MPK yang terlahir dan mereka membangun kebijakan untuk membuat proker baru dan proker lama dihilangkan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kandidat nomor 2. Silakan kandidat nomor 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 2. Setuju atau tidak angkatan MPK jika ada proker yang dihilangkan dari tahun sebelumnya? Menurut saya ini jawabannya bukan setuju atau tidak, tetapi jawabannya adalah perlu atau tidak. Kenapa? Karena jika memang proker itu patut untuk dikembangkan, maka kita tidak perlu menghapuskannya. Tetapi jika proker-prokernya itu sebenarnya tidak memuat dan tidak efektif, maka itu patut digantikan, bukan dihapuskan, tetapi digantikan dengan yang baru. Dan saya juga tahu bahwa setiap angkatan memiliki proker-prokernya yang berbeda, dan ini juga berdasarkan dengan lingkungan-lingkungan kita di sekolah ini. Kan lingkungan akan berubah menurut perkembangan zaman. Seperti itu. Baik, terima kasih jawaban dari kandidat nomor 3. Untuk kandidat lain, apakah ada sanggahan? Untuk kandidat nomor 1, silakan sampaikan sanggahan Anda. Izin menyangga. Jadi di sana dikatakan perlu atau tidaknya mengganti proker dan akan melihat situasi keadaan sekarang. Bagaimana cara Anda melihat situasi yang pas pada situasi sekarang ini dan mensinkronkan dengan mengubah atau mengganti proker yang baru? Bagaimana Anda menghubungkan proker yang sekarang dengan situasi? Terima kasih atas sanggahannya kandidat nomor 1. Silakan kandidat nomor 3 untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab sanggahan dari kandidat nomor 1. Bagaimana cara saya menghubungkan proker dengan situasi saat ini? Sudah jelas jika proker itu adalah program kerja sesuai dengan namanya. Program kerja pasti berdasarkan dengan situasi saat ini. Program kerja tidak akan dibuat bila itu tidak akan efektif. Artinya bagaimana saya menggantikannya? Saya dengan melihat dan mengamati, juga melakukan riset atau secara tidak langsung turun ke lapangan dan melihat juga bagaimana proker-proker yang tidak perlu itu bisa digantikan atau proker-proker yang tidak efektif dalam pekerjaannya bisa digantikan dengan proker baru yang mungkin terlaksana. Misalnya kita mulai hari ini sudah mulai PTM, ini pembelajaran tatap muka, jadi kita bisa melakukan proker-proker yang baru, proker-proker unggulan seperti mengadakan forum-forum pendapat yang bisa dilakukan dengan membagikan lembar-lembar kertas kepada ketua-ketua kelas. Ini kan sudah bisa, kalau yang lalu kan masih menggunakan Google Form secara online. Ini juga termasuk dalam menghubungkan antara proker dengan keadaan lingkungan sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 3. Untuk kandidat nomor 2, apakah ada sanggahan? Ada. Baik, silakan. Izinkan saya untuk menyanggah untuk kandidat nomor 3. Tadi kan sudah disinggung, bisa menambahkan atau membangun kebijakan baru dan kebijakan lama itu bisa digantikan. Nah, apabila terjadi kebijakan baru ini lebih efektif di saat ini dan proker lama itu digantikan, tetapi proker lama itu efektif untuk masa depan daripada proker yang saat ini. Apa yang bakal kamu lakukan? Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat nomor 2 atas sanggahannya. Silakan kandidat nomor 3 untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab sanggahan dari kandidat nomor urut 2. Bagaimana jika proker yang saya lakukan di saat ini
bisa berlangsung, tetapi proker yang saya gantikan ternyata bisa berlangsung di kemudian hari. Jadi yang pertama saya lakukan sebelum menggantikan pastinya mengadakan rapat, sebuah rapat dengan forum kita, sebuah rapat dengan para anggota, apakah proker ini cocok untuk digantikan atau diubah. Tetapi bila mengikuti perkembangan waktu dan memang harus diubahkan kembali, itu bisa dilakukan, tapi juga secara terbuka dilakukan juga secara mengambil pendapat-pendapat dan aspirasi dari anggota-anggota lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban dari kandidat nomor 3. Silakan kandidat nomor 3 untuk memberikan pertanyaannya kepada kandidat nomor 1. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Jika dilihat dari visi dan misi Anda serta program-program kerja yang akan Anda lakukan, ini ada banyak sekali. Jadi pertanyaan saya, apakah kamu yakin bahwa proker-proker itu akan efektif? Dan apakah kamu yakin bahwa kamu bisa menjalankan proker tersebut? Jelaskan dan buktikan. Terima kasih. Pertanyaan dari kandidat nomor 3. Silakan kandidat nomor 1 untuk memberikan jawabannya. Izin menjawab. Tadi ditanyakan bahwa visi misi saya, terutama misi, ada banyak. Apakah saya yakin dengan misi saya, apakah saya bisa memenuhi semua proker saya? Tentu saja saya yakin. Karena saya tahu bahwa di organisasi saya tidak sendiri, saya punya anggota, saya punya teman, saya punya banyak pikiran yang bisa diajak berpikir. Jadi saya percaya diri dan sangat yakin semua proker saya bisa saya jalankan dan saya tepati. Sekian, terima kasih. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 1. Untuk kandidat lainnya, apakah ada sanggahan? Silakan untuk kandidat nomor 2 memberikan sanggahannya. Izinkan saya untuk menyanggah dari jawaban dari kandidat nomor 1. Nah, tadi kan kamu sudah yakin nih kalau kamu itu bisa melakukan proker-proker dan visi misimu itu dengan baik. Nah, kamu sendiri kan sudah yakin. Terus gimana cara kamu untuk meyakinkan teman-temanmu untuk menjalankan proker dan visi misi yang telah kamu buat? Terima kasih atas sanggahannya kandidat nomor 2. Silakan kandidat nomor 1 untuk menjawab. Bisa mohon diulangi, maksud dari pertanyaan itu yakin bahwa proker saya sudah bagus atau seperti apa? Izinkan saya untuk menjawab. Maksud saya itu kan kamu sudah yakin dengan visi dan prokermu bahwa kamu bisa melakukannya. Nah, kamu yakin nggak kalau teman-temanmu itu bisa melakukan proker dan visi misimu dengan baik selayaknya kamu? Izin menjawab, sanggahan dari kandidat nomor 2. Jadi pasti mengapa kita dalam organisasi menekankan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu juga berfungsi kita bisa tahu kualitas dari teman-teman kita, anggota-anggota kita. Jadi pasti saya akan memberikan sebuah pekerjaan kepada orang yang saya tahu bahwa orang itu sanggup. Dan saya akan merangkul. Jika mereka tidak menguasai suatu hal, untuk mengerjakan hal tersebut, maka kita akan bersama-sama mengajari secara teman agar dia bisa mengerjakan sebuah proker yang saya serahkan kepada dirinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 1. Silakan untuk kandidat nomor 3 memberikan sanggahannya. Baik, saya izin menyanggah kandidat nomor urut 1. Tadi sudah disebutkan jika Anda akan memberikan pekerjaan untuk orang yang sanggup melakukannya. Jadi ini orang seperti apa yang sanggup melakukannya dan bagaimana jika orang tersebut malah melakukan miss di tugasnya. Silakan. Izin menjawab. Dalam hal konteks sanggup melakukannya, pasti setelah saya melakukan riset, saya akan percaya sepenuhnya kepada dia. Entah pada akhir dia akan melakukan sebuah kesalahan, pasti itu akan saya jadikan pembelajaran untuk dirinya. Terima kasih.
Terima kasih dari kandidat 1 atas jawabannya. Selanjutnya, kandidat nomor 1 akan memberikan pertanyaan kembali kepada kandidat nomor 2. Silakan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Jadi pada visi Anda tidak dikatakan akan mewujudkan MPK SMA Negeri 12 Semarang sebagai organisasi yang berdedikasi. Dalam konteks organisasi, kita itu berdedikasi pada apa? Dan apa makna dedikasi dalam organisasi tersebut? Terima kasih untuk pertanyaan dari kandidat nomor 1. Silakan kandidat nomor 2 untuk memberikan jawabannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 1. Makna berdedikasi di lingkup organisasi itu seperti kita mencurahkan tenaga, jiwa kita untuk organisasi, untuk sebagai bukti bahwa kita berdedikasi untuk acara-acara ke depannya. Kemudian, cara kita menunjukkan bahwa kita berdedikasi dengan cara kita melakukan proker-proker kita dengan baik. Dan kita yakin bahwa proker-proker yang kita buat itu akan dapat berdampak positif terhadap banyak orang. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari kandidat nomor 2. Untuk kandidat lain, apakah ada sanggahan? Baik, silakan untuk kandidat nomor 3 memberikan sanggahannya. Baik, saya izin menyanggah jawaban dari kandidat nomor urut 2. Dampak positif, tadi dikatakan seperti itu. Jika akan mengadakan aspirasi atau malah mengadakan proker untuk memberikan dampak positif. Menurut saya, daripada hanya berfokus kepada dampak positif, saya lebih inginkan bahwa MPK itu berfokus pada progresnya. Karena saya tahu bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, seperti itu. Jadi jika progresnya itu sudah baik, saya yakin itu pasti positif. Jadi lebih baik kita tekankan kepada progresnya dan bagaimana cara menjalankannya ketimbang kita tekankan langsung kepada dampaknya, kita tekankan langsung kepada hasilnya. Seperti itu. Terima kasih sanggahan dari kandidat nomor 3. Silakan untuk kandidat nomor 2 menjawab. Izinkan saya untuk menjawab dari sanggahan kandidat nomor 3. Menurut saya, progresivitas itu sangat berpengaruh terhadap organisasi, tetapi hasil dan cara kita untuk melakukan sehingga berdampak positif itu tentu saja sangat berpengaruh terhadap organisasi sendiri. Oleh karena itu, saya lebih prefer ke dampak positif terlebih dahulu daripada progresivitas. Tentu saja progresivitas itu penting, namun dampak dari hasil yang kita lakukan itu juga lebih penting. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 2. Untuk kandidat nomor 1, apakah ada sanggahan? Dari saya tidak ada, terima kasih. Baik, kita lanjut untuk kandidat nomor 2. Silakan memberikan pertanyaannya kepada kandidat nomor 3. Silakan. Izinkan saya untuk bertanya ke kandidat nomor 3. Bila mana angkatan MPK baru terlahir dan mereka tidak mengetahui acara keseluruhan atau bila mana angkatan MPK terlahir dan mereka tidak mengetahui secara keseluruhan atau sebagian keanggotaan MPK terdahulu atau di atasnya kita sendiri, dan mereka tidak ingin berkenalan karena alasan tidak pernah dikenalkan dengan angkatan MPK terdahulu, aksi apa yang akan kamu lakukan? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari kandidat nomor 2. Silakan kandidat nomor 3 untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 2. Hal apa yang akan saya lakukan jika angkatan MPK yang baru tidak mengenal angkatan sebelumnya atau angkatan sesamanya sendiri? Menurut saya, jika dia tidak mengenal angkatan sebelumnya, yaitu kita, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri karena kita sebagai yang lebih dahulu turun ke lapangan, kita sendiri yang sudah menjalankan tugas-tugas kita terlebih dahulu, kita patutnya menurunkan ego kita untuk mau berkenalan dengan anggota-anggota yang baru. Seperti itu, Kak. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 3. Untuk kandidat lainnya, apakah ada sanggahan?
Baik, kandidat nomor 2, silakan sampaikan sanggahan Anda. Izinkan saya untuk menyanggah. Bagaimana sih caramu supaya, kan kita tahu nih, seluruh anggota MPK itu tidak berkarakter seperti kamu yang menurunkan ego. Nah, gimana sih caranya untuk menurunkan ego-ego dari anggota MPK sendiri yang keras kepala? Karena tentu saja kalau sudah bersinggungan dengan karakter itu akan sulit diubah. Terima kasih sanggahan dari kandidat nomor 2. Silakan kandidat nomor 3 untuk menyanggah kembali. Baik, saya izin menjawab sanggahan dari kandidat nomor urut 2. Apa yang akan saya lakukan jika anggota-anggota MPK lainnya tidak seperti saya, karena ini berhubungan erat dengan karakter, seperti itu. Jadi karakter setiap orang itu kan pasti berbeda. Jadi untuk menurunkan ego dalam sebuah komunitas, supaya kita itu dapat merangkul teman-teman sesama kita, diperlukan yang namanya kerendahan hati dan sikap untuk mau menurunkan ego sendiri dan berbaur dengan lingkungan. Karena itu, jika ada yang seperti itu, maka saya akan melakukan pendekatan dulu secara empat mata. Di situ pastinya sebuah orang, sebuah teman, jika berbicara bersama temannya, pasti akan ada yang namanya keterbukaan untuk berpendapat dan lain sebagainya. Dan dari sinilah kita akan melihat bagaimana progresivitas untuk penurunan ego tersebut supaya mau membaur dengan anggota-anggota lainnya terlaksana. Terima kasih. Terima kasih. Dari jawaban kandidat nomor 3, untuk kandidat nomor 1, apakah ada sanggahan? Izin menyanggah. Untuk kandidat nomor 3, bagaimana caranya Anda melakukan pendekatan secara efektif jika anggota organisasi tersebut aja jumlahnya banyak, puluhan. Bagaimana Anda akan melakukan pendekatan secara efektif dan to the point dan sampai tepat pada sasaran? Terima kasih. Terima kasih untuk sanggahan dari kandidat nomor 1. Silakan kandidat nomor 3 untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab sanggahan dari kandidat nomor 1. Bagaimana pendekatan efektif jika ada puluhan anggota dari MPK? Jadi yang akan saya lakukan, yang pertama adalah jika situasinya masih belum memungkinkan seperti sekarang ini, kita dapat melakukan pendekatan secara online melalui media-media yang tersedia, bisa menggunakan media-media untuk berkomunikasi secara online, tetapi jika ada situasi yang memungkinkan, maka saya akan melakukan pendekatan yang efektif itu dengan mengadakan sebuah event di mana kita semuanya berkontribusi bersama untuk saling mengenal, untuk saling bertukar pikiran dan bertukar ide. Dan disitulah pastinya ada pendekatan antar anggota dan juga antar pengurus-pengurus dengan anggota-anggotanya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari kandidat nomor 3. Silakan untuk memberikan pertanyaan terakhir nih buat kandidat nomor 1. Silakan. Baik, saya izin bertanya kepada kandidat nomor urut 1, bagaimana bila tidak ada saran dan aspirasi yang masuk kepada anggota MPK sesuai dengan visi misi Anda untuk menampung saran dan aspirasi. Kemudian, jika aspirasinya itu bersifat monoton, hanya seperti itu saja dan berlingkup seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada perubahan baru dalam sebuah aspirasi, apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari kandidat nomor 3. Silakan kandidat nomor 1 untuk menjawab. Izin menjawab. Pertama, bagaimana jika sudah tidak ada aspirasi yang masuk? Itu mungkin bisa menjadi sebuah tanda bahwa semua proker kami berhasil dan tidak ada keluh kesah lagi dari warga sekolah. Yang kedua, bagaimana jika aspirasi yang masuk monoton dan begitu-begitu saja, maka kita untuk merealisasikan aspirasi tersebut akan kita ringkas secara garis besar dan sudah mewakili semuanya. Jadi tidak akan kita bahas semuanya yang sudah sebagian besar sama, tapi akan kita gabung dan kita ringkas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari kandidat nomor 1. Silakan kandidat lain, apakah ada sanggahan?
Baik, untuk kandidat nomor 3, silakan menyampaikan sanggahannya. Baik, saya izin menyanggah jawaban dari kandidat nomor urut 1. Tadi disampaikan bila tidak ada aspirasi yang masuk, berarti proker yang Anda kerjakan sudah berhasil. Tapi bagaimana jika karena tidak ada sanggahan, tapi artinya bahwa ada aspirasi-aspirasi yang ternyata tidak berani untuk disampaikan seperti itu. Jadi menurut saya ini tidak sepenuhnya keberhasilan proker, tapi butuh sebuah evaluasi seperti itu. Terima kasih untuk kandidat nomor 3 sanggahannya. Silakan kandidat nomor 1 untuk menyanggah kembali. Izin menjawab sanggahan dari kandidat nomor 3. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa pengumpulan aspirasi itu tidak selalu dari pengumpulan skala besar dalam umum. Tetapi kita juga bisa mengumpulkan aspirasi dari masing-masing perwakilan kelas yang ada di organisasi MPK. Jadi mereka itu akan lebih tahu keluh kesah dari kelas mereka sendiri. Maka dari itu kita akan mengadakan rapat rutinan di mana kita akan mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari keluh kesah kelas masing-masing. Dan itu akan diwakilkan oleh perwakilan dari MPK masing-masing per kelas. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari kandidat nomor 1. Untuk kandidat nomor 2, apakah ada sanggahan? Ada. Baik, silakan. Izinkan saya untuk menyanggah. Kita kan tahu sendiri bahwa perwakilan kelas itu ada yang bersikap pasif dan aktif di dalam kelasnya. Tadi kamu mengatakan bahwa bisa menyampaikan aspirasi itu lewat perwakilan kelas lalu disampaikan ke MPK. Terus kalau misalnya perwakilan kelas itu tidak tahu aspirasi apa atau omongan-omongan apa yang di dalam kelasnya tersebut, apakah aspirasi tetap berjalan atau tidak? Silakan untuk kandidat nomor 1 untuk menjawab. Izin menjawab. Jadi kita di organisasi sendiri juga berlatih untuk menjadi aktif, mudah bergaul, ataupun bersosialisasi. Jadi kalau misal ada teman kita yang pasif, kurang aktif di kelas, terutama di kelas dia sendiri, dan sampai dia tidak tahu aspirasi apa, keluh kesah apa yang dari kelas dia, maka kita akan mungkin merangkulnya supaya dia menjadi lebih, mengubah dia menjadi anak yang lebih aktif, supaya dia lebih mudah bergaul di kelasnya, juga lebih mudah mendapatkan aspirasi dari kelasnya tersebut. Terima kasih. Terima kasih jawaban penutup dari kandidat nomor 1. Baik, teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, terima kasih banyak untuk para kandidat nomor 1, 2, dan 3 atas jawaban-jawaban yang Anda sampaikan selama 3 sesi ini. Semoga jawaban dari kalian dapat memberikan teman-teman di rumah gambaran dan keyakinan untuk memilih kandidat nomor berapakah yang pantas meneruskan jabatan sebagai Ketua MPK SMA Negeri 12 Semarang. Demikian debat calon Ketua MPK SMA Negeri 12 Semarang pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada warga SMA Negeri 12 Semarang yang telah ikut meramaikan pemilam SMA Negeri 12 Semarang periode 2021-2022. Dan saya ingatkan lagi kepada kalian untuk gunakan hak memilih Anda sebaik-baiknya. Jangan luput, jangan golput, satu suara Anda sangat penting dan berharga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Lia Rizky Ananda pamit undur diri. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.